bisa jalan, nggak bisa pipis, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, mau mampus juga. Jadi buat gue nih ya, mau ibu yang melahirkan normal, ibu yang mau melahirkan sesar, it's all the same, sakit semua. Terus kok, salam dari Bayern. Balik lagi dengan maknya di sini. Hari ini gue mau ini, gengs. Hari ini gue mau apa namanya? Jam tangan gue baterainya udah habis. Jadi gue harus ke toko, geng, beli baterai. Entong nggak ada karena dia lagi berenang sama mertua, guys. Jadi gue sendirian aja. Jujur aja ya, gue tuh nggak mau gitu punya anak lagi. Kenapa? Karena satu aja gue stres, coy. Karena everything tuh alone gitu kan. Waktu lahiran kemarin gue sesar gitu, tapi sempet juga apa namanya, normal gitu kan, karena kalau di Austria itu gue lahiran kan di Austria. Kalau di Austria itu kita diharuskan untuk normal dulu gitu kan, kalau dalam keadaan tertentu baru bisa sesar gitu kan. Dan kebetulan gue ini nggak punya riwayat apa-apa gitu kan, walaupun sebenarnya dokter di Jerman bilang kan gue ini kayaknya memang harus sesar gitu kan, karena apa sih, pinggul gue tuh kecil gitu, maksudnya gitu, pinggul yang itu juga kecil gitu kan, panggul ya, bukan pinggul gue besar, memang panggul gue gitu kan. Anak gue juga gede gitu kan, kayaknya nggak mungkin gitu untuk normal tuh nggak mungkin. Jadi di referensiin tuh harus sesar gitu kan. Nah, sementara di rumah sakit Austria itu nggak boleh, geng. Reasonnya kalau memang membahayakan si bayi gitu kan, ibu boleh, cuman kalau seperti ini ya diharuskan normal dulu gitu. Ya udah, gue akhirnya nunggu normal deh tuh. Sempet ngerasain normal tuh seperti apa, ya Allah, itu gue mau mampus. Gue bilang, ya Allah, begini lahiran normal ya. Gue pembukaan 6 udah gak ada pembukaan lagi, cuy. Karena udah lama kan, karena lama tuh jadi si entong inian apa, jadi si entong ini stres gitu karena kelamaan gitu kan, kelamaan di dalam, jadinya agak stres. Sampai, gengs, ya. Nanti gue cerita dulu ya. Nanti gue mau bawa dulu gue bawa dulu ininya, jam tangan gue bawa dulu, nanti kita cerita lagi ya. Sampai, geng. Panas sekali di luar. Aduh. Jadi gue ganti baterai jam tangan, gengs. Ini jam tangan gue
gue paling suka ya koleksi si fosil, geng. Jadi gue punya jam tangan fosil ada berapa ya, ada 4 atau 5 gitu. Terus yang 2 nickel cross gitu. Ya gue suka aja gitu koleksi begini-beginian, gengs. Ya koleksinya sesuai budget ya, karena gue nggak mampu beli jam tangan Rolex, jadi gue cuma bisa mampu beli fosil dan nickel quartz. Oke deh, kita jalan sembari ngobrol-ngobrol. Jangan kira juga ya ibu yang melahirkan normal ataupun sesar ya maksudnya gini, ada juga kan orang yang bilang gitu, kalau seorang ibu itu kalau melahirkan secara sesar itu bukan apa ya istilahnya ya, nggak ngerasain seperti ibu gitu. Jadi hanya wanita-wanita yang lahiran normal itu bisa ngerasain seperti ibu. Ya hello, emang setelah di sesar itu lu tiba-tiba lu jadi super rangers? Ya enggak lah, itu gue bener gak bisa jalan, gue juga rasanya mau mampus juga itu. Berapa hari itu gak bisa jalan, gak bisa pipis, gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain, mau mampus juga. Jadi buat gue nih ya, mau ibu yang melahirkan normal, ibu yang mau melahirkan sesar, it's all the same, sakit semua. Ya makanya tuh ngerasain lah itu surga di telapak tangan, surga di telapak kaki ibu seperti itu gitu. Tapi dengan catatan ibu yang seperti apa dulu ya, karena yang maksudnya gini loh, ibu yang gimana dulu gitu, yang harus ke surga gitu. Jadi bukan sembarangan ibu. Kalau ibunya juga yang bagaimana ke anak, zalim ke anak juga ternyata tidak bisa itu. Jadi antara anak sama ibu itu harus balance gitu. Ya gitulah geng ya intinya gitu kan. Ternyata memang sakitnya tuh luar binasong. Ya itulah alasannya juga gitu kan. Gue juga setelah sesar 6 hari 6 hari gue bisa balik gitu kan, karena gue tuh bisa jalan karena dokter bilang kalau 3 hari dalam 3 hari gue enggak bisa jalan pasca sesar, kemungkinan gue nggak bisa balik gitu. Maksudnya gue balik akan lama gitu, akan lebih dari seminggu gitu. Jadi gue fighting gitu sama diri gue gitu ya, gue harus bisa, gue harus jalan karena gue mau pulang gitu kan. Jadi gue bertekad gitu kan, akhirnya gue nekat deh itu ya, pokoknya sakitnya luar biasa lah gitu kan. Karena gue liat anak gue tuh yang bikin spirit gue gitu kan. Udah balik ke rumah, pas balik ke rumah anak gue belum mandi gitu kan, karena kan dokter di mana di Australia gue juga bilang, kok ini nggak dimandi sih, mandinya di rumah aja katanya gitu. Buset deh, kalau anak kita kan baik di kita kan orok gitu kan, langsung dicuci, langsung dibersihin kan di dokter. Kalau di kita tuh enggak. Kalau di Indonesia kan abis lahiran kan bayi dibersihin kan, kalau di sini tuh enggak gitu kan, masih ada kerak begitu. Kata gue, ya kayak begini apa gimana ya? Gue bilang sama dokternya kan setelah 3 hari sebelum gue pulang, kalau nggak salah 4 hari apa 5 hari pokoknya sebelum gue balik, gue bilang sama dokternya gitu kan, ini kok nggak dimandiin anak ini, nggak apa-apa katanya gitu. Nanti aja kalau mau balik mandi udah seminggu, udah berapa hari baru mandiin, nanti di rumah aja kata dia gitu. Oke, beda ya sama di kita gitu. Bener ya, maksudnya pengalaman banget gitu, ngurusin anak di negara orang gitu kan, sendirian pula gitu kan. Terus nyokap gue dateng kan, gue undang ke sini gitu kan, karena gue inilah istilahnya butuh orang tua juga gitu kan. Nyokap gue dateng deh tuh pas Entong umur 2 bulan, dateng sampai usia Entong 2, 3, 4 sampai 4 bulan lah, 4 bulan atau 5 bulan gitu. Balik selama 3 bulan geng sini ngurus kan, lumayan ya gengs ya gitu kan. Ada yang ya paling enggak ada yang take care ke gue juga gitu kan, saat gue mau makan atau apa sih, jagain Entong gitu kan. Kerasnya hidup di luar negeri ya seperti itu, semua harus kerjain sendiri. Sekarang
anak makin lama makin besar juga otomatis sudah tambah lagi kan permasalahannya gitu kan. Aduh, ini bisa jalan gak sih gue? Bete banget. Ya, kita udah sampai rumah guys ya. Pokoknya untuk kita yang tinggal luar negeri, be strong lah. Strong, dan kita lakuin apa yang bisa kita lakuin gitu. Yang utama itu keluarga, buat gue tuh yang utama keluarga dan keluarga gitu. Dan untuk temen gitu kan ya, ini aja apa bonus aja gitu pasti untuk kalian yang udah dengerin cerita gue ya. Oke, see you next time di video gue berikutnya. Oke, see you, bye bye.